Anak Menke Purbaya bongkar teror santet di rumah, pasca sang ayah tolak bayar utang kereta cepat China. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, ketika seorang pemimpin bangsa berdiri di atas kebenaran, maka seluruh neraka akan gemetar. Inilah yang sedang terjadi pada keluarga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudi Sadewa. Setelah ia dengan tegas menolak membayar utang proyek kereta cepat China menggunakan uang rakyat sebesar 1 triliun rupiah, rumahnya justru diterpa teror santet dan serangan gaib. Putranya, Yudi Sadewa, mengungkap langsung di media sosial bahwa keluarga mereka tengah diserang kekuatan jahat. Tapi di balik kisah ini, ada pelajaran besar bagi bangsa Indonesia, ketika terang muncul, kegelapan pasti melawan. 1. Keberanian yang menggetarkan langit dan neraka. Keputusan Purbaya menolak pembayaran utang proyek kereta cepat adalah tindakan yang bukan hanya ekonomi, tetapi spiritual dan moral. Ia memilih berdiri bersama rakyat daripada tunduk pada tekanan asing dan korupsi sistemik yang sudah mengakar sejak era Jokowi. Banyak pihak marah, terutama mereka yang selama ini menikmati aliran uang dari proyek-proyek besar yang merugikan negara. Dan seperti biasa, ketika seseorang tidak bisa diserang dengan cara politik atau hukum, mereka mencari jalan lewat teror mistik, fitnah, dan santet. Tetapi, orang yang hidup dalam terang tidak bisa disentuh oleh kegelapan. Karena seperti tertulis dalam Mazmur 91 ayat 1-4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat ini menjadi nyata dalam hidup keluarga Purbaya. Serangan yang datang bukan hanya dari manusia, tapi dari roh-roh jahat yang ingin menghancurkan mental dan iman. Namun mereka memilih percaya kepada Allah, bukan kepada tahayul. 2. Bangkitnya pejuang yang diuji. Bangsa ini sedang diuji, bukan hanya dalam ekonomi, tapi dalam iman dan keberanian. Purbaya, Prabowo, dan semua pejuang yang menolak korupsi adalah simbol kebangkitan nurani bangsa. Ketika proyek-proyek yang tidak perlu dihentikan, sebagian orang menyebutnya perlawanan terhadap penguasa lama. Namun bagi rakyat, ini justru tanda pemulihan. Karena uang negara bukan milik segelintir elit, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dan setiap kali seseorang berkata, tidak, pada ketidakadilan, kekuatan jahat akan menyerang. Tapi seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 10-13. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan